kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Dewi Kesuma. Aji Sukmo merasakan getaran-getaran aneh yang luar biasa. Dalam mata batinnya, ia melihat percikan api yang makin lama makin besar, membakar seluruh Gua Trata. Dan ia mendengarkan bisikan-bisikan gaib tentang kemesraan seorang gadis cantik jelita yang bernama Dewi Kesuma. Tetapi dia sedikit pun tidak melihat di mana Dewi Kesuma berada. Wah, jagat Dewa Betara, di manakah kau tinggal, Dewi Kesuma? Dan hening wening Nipaya Mukti nuring pangastuti, tetek anggayuh mukti sentosa rahayu, ajur munur Nipaya tan aspi sampurna. Niat ingsun amatek ajib tuntas rantas untuk menghadapi segala yang ada dan tiada, yang nampak dan tiada nampak. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah. Kumohon, datanglah, datanglah, datanglah. Kumohon, datanglah. Aji Sukmo, aku telah datang. Aku telah bersamamu. Aji Sukmo, kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Dewi Kesuma, Dewi Kesuma, datanglah, datanglah. Mengapa kau tak mau menampakkan diri? Datanglah, datanglah. Kau memanggilku, Aji Sukmo. Sudah sejak tadi aku di sini bersamamu, menunggumu, Aji Sukmo. Dewi Kesuma, kumohon berikanlah Sampur Jala Sutra untukku. Jika kau mengizinkan, berikanlah pusaka itu, supaya aku bisa pergi dari sini. Sampur Jala Sutra, Aji Sukmo. Aku tidak memiliki apa-apa. Kau bisa melihatku, bukan? Aku hanya mengenakan pakaian tipis seperti ini. Bahkan kau bisa melihat lekuk tubuhku yang menerawang dari pakaian yang kukenakan ini. Dewi Kesuma, kumohon uluran kasihmu. Berikanlah pusaka Sampur Jala Sutra kepadaku, biar ia bersama-sama dengan Kiai Pedang Kangkam yang tertancap di depanku ini. Apakah kau tidak melihatnya? Kumohon. Aji Sukmo, akan kuberikan kepadamu pusaka Nyai Sampur Jala Sutra. Apa yang kau mau, Dewi Kesuma? Janganlah menggodaku. Aji Sukmo, kaulah suamiku. Aku akan menyerahkan apapun yang kumiliki. Kau tahu bagaimana wujud pusaka Nyai Sampur Jala Sutra itu, Aji Sukmo? Dewi Kesuma, aku belum pernah melihatnya. Namun aku pernah mendengarkan kisah dari kakekku, dari Eyang Tai, dan dari kakek gunung, juga dari kawanku Wulan, bahwa pusaka Nyai Sampur Jala Sutra berwarna hijau dewangga. Dan kau melihat pakaian yang kukenakan saat ini, Aji Sukmo? Kau hanya mengenakan pakaian tipis yang berwarna hijau. Ya, pakaian hijau dewangga. Tidak. Aku tidak meminta pakaianmu, Dewi Kesuma. Tetapi aku mohon pusaka saktimu, Nyai Sampur Jala Sutra. Kalau kau mau mengambil Nyai Sampur Jala Sutra, bangkitlah. Ayolah ikut aku, Aji Sukmo.
Sejenak Aji Sukmo merasakan bangkit, lalu ia menerima uluran tangan kedua tangan Dewi Kesuma. Mereka berjalan berbimbingan sambil menyunggingkan senyuman. Bau Dewi Kesuma begitu harum, penuh dengan wewangian, menyengat hidung, namun membuat Aji Sukmo kelapakan dan mabuk kepayang. Desiran-desiran aneh mengoyak-ngoyak dadanya, seluruh syarafnya. Cita rasa dan karsanya seakan lepas dan tak bisa dikendalikannya lagi. Ia berdiri, bangkit, dan melangkah bagaikan tanpa beban, berbimbingan dengan Dewi Kesuma. Kau mau mengajakku kemana? Apa yang kau inginkan dariku? Ayolah, Aji Sukmo. Kita berjalan-jalan. Kau akan kuajak ke istanaku. Lihatlah hamparan taman bunga yang indah dan luas sekali. Semuanya bisa kau nikmati. Ayolah, temani aku. Dewi Kesuma, aku tak mengerti apa yang kau mau. Ayolah, kita bisa menikmati indahnya taman di istanaku. Ayo, Aji Sukmo, kita ke sana. Ayolah, ayolah. Lepaskanlah. Kau terlalu erat memegang tanganku. Kau harus memegang tanganku. Aku tidak ingin kau lepaskan. Dewi Kesuma. Aji Sukmo. Dekatlah kemari. Duduklah di sini. Pegang erat jariku. Mendekatlah lagi. Aku sudah di dekatmu. Peganglah tanganku erat-erat. Sejak tadi kita telah berpegangan tangan. Aji Sukmo, merapatlah. Rangkullah tubuhku. Aku kedinginan, Aji Sukmo. Dewi Kesuma. Aji Sukmo, peluklah aku. Dewi Kesuma, aku tidak salah dengar. Peluklah aku, Aji Sukmo. Cumbuilah aku. Kaslah, Aji Sukmo. Kas, cumbuilah aku. Dewi Kesuma. Kas, cumbuilah aku. Tahukah apa artinya semua ini? Lihatlah, di sekeliling kita adalah kobaran api yang menyala-nyala. Aku tak mungkin mencumbuimu dalam keadaan seperti ini. Aku tak mungkin memeluk. Aku tak mungkin. Ya, Dewi Kesuma, tak mungkin. Peluklah aku. Cumbuilah aku. Aji Sukmo. Rangkullah aku erat-erat. Ayo, cumbui aku, Aji Sukmo. Lebih erat lagi. Jangan kau lepaskan. Aku tidak ingin lepas darimu. Peganglah aku. Peluklah tubuhku. Aji Sukmo. Dewi Kesuma. Ya. Kesuma. Aji Sukmo meronta-ronta. Ia terkejut sekali ketika ia sedang memeluk dan mencumbui Dewi Kesuma. Ternyata yang melilit tubuhnya adalah seekor ular hijau besar yang berkepala hijau bening. Ular besar itu melilitnya hingga ia tak berdaya. Tubuhnya terasa remuk. Otot-otot dan sendinya bahkan tulang belulangnya terasa hancur. Namun ia berusaha memegang kepala ular berkepala hijau bening itu. Ia mencekik leher ular hijau itu. Malu, apakah kau bodoh? Matilah aku. Dewi Kesuma, kau menipu aku. Kau mengecoh aku. Mampus kau. Nyaka. Mampuslah kau. Aji Sukmo benar-benar berjuang mati-matian. Ular hijau itu melilit tubuhnya semakin erat dan semakin ketat. Ia berusaha mencekik leher ular hijau berkepala bening itu. Leher ular berkepala hijau bening itu nampak makin melekat dalam cengkeramannya. Dan lidah ular itu pun terjulur, menjilat-jilat wajah Aji Sukmo. Liur dan lendir bercucuran dari mulut ular hijau. Baunya amis dan anyir memualkan perut. Bau bacin merajai seluruh penciuman Sukmo. Ia makin beringas menghadapi ular itu. Mampuslah kau, ular keparat.
Mampuslah kau, ular menjijikkan. Haji Sukmo menggigit lidah sang ular dan membetotnya kuat-kuat. Namun lidah ular itu terasa liat, keras bagaikan baja. Giginya gemeretakan saat menggigit lidah ular. Liur ular yang bajin mengotori wajah dan seluruh tubuh Haji Sukmo. Dia tidak memperdulikan semuanya. Ia makin puas dan ganas. Ular besar hijau itu pun tak mau kalah. Ia membelit dan mengamuk luar biasa, seakan ingin menghancurkan Haji Sukmo. Keduanya berjuang untuk mempertahankan hidup. Sukmo terus membetot lidah ular. Sang ular makin lama makin lemas dan menggeliat-geliat tak berdaya. Ular itu kemudian makin menipis. Dan saat itulah Haji Sukmo. Haji Sukmo. Haji Sukmo. ular makin lama makin lemas dan menggeliat-geliat tak berdaya. Lidahnya yang bercabang itu telah dibetot oleh Haji Sukmo dengan giginya. Lidah itu digigitnya kuat-kuat. Makin lama Haji Sukmo makin kesetanan. Sekuat tenaga ia gigit lidah ular itu dan ia betot kuat-kuat, dan ular itu pun makin lama makin kehilangan tenaga. Ular itu makin menipis, dan saat itulah suara guruh makin menderu-deru. Ular hijau itu berubah menjadi selendang maya. Jagat Dewa Betara, matur nuwun. Terima kasih Selendang Jaya Kusumo, Nyai Sampur Jala Sutra. Inikah wujudmu? Oh, terima kasih Gusti, karena aku mendapatkan pusaka ini. Nyai Sampur Jala Sutra, kau telah berada di tanganku. Biarkanlah ku lilitkan di pinggangku. Haji Sukmo perlahan-lahan bangkit dari toponya. Ia terheran karena melihat pedang Kangkam berpamor hijau api. Cahaya pamor pedang itu sangat menakjubkan, serupa benar dengan Sampur Jala Sutra yang kini ia lilitkan di pinggangnya. Aku telah bersamamu, Haji Sukmo. Aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Haji Sukmo benar-benar terpana. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiam diri sambil memegang pusaka Kiai Pedang Kangkam. Ia merenungkan bisikan dan apa yang didengarkannya. Bisikan Dewi Kesuma. Dewi Kesuma, datanglah. Datanglah. Kumohon datanglah. Oh, Dewi Kesuma, datanglah. Aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Oh, Dewi Kesuma, Nyai Sampur Jala Sutra, kau. Oh, Haji Sukmo. Oh. Haji Sukmo, ini aku. Aku membawa setanggi makanan dan minuman. Aku tahu kau pasti lapar. Beberapa lama kau duduk di sini. Haji Sukmo, lihatlah. Kubawakan makanan yang lezat. Makanan yang kumasak dengan tanganku sendiri. Makanlah Haji Sukmo. Aku membuat bubur lunak agar perutmu tidak kaget setelah bersemadi di sini. Oh, kau Siri? Iya, ini aku Siri.
Ku minta kau sarungkan kembali pedangmu. Dan mari kusuapi. Kusuapi dengan bubur lunak ini. Bubur lunak ini kubuat dari tepung. Kucampur dengan kacang hijau. Lalu kukasih madu dan air aren. Ayolah, sarungkan dulu pusakamu. Lalu makanlah. Siri, Dewi Kesuma, Nyai Sampur Jala Sutra. Mudah-mudahan ia tidak tahu apa yang kulakukan di sini. Ayolah Aji Sukmo, sarungkan pusakamu. Sarungkanlah dan kau nikmati masakanku ini. Aku minta, menyingkirlah sebentar. Dan jangan kau lihat aku, Siri. Kenapa Sukmo? Kenapa? Aku selalu menengokmu. Aku selalu menengokmu saat kau bersemadi di sini. Aku selalu mengelap keringatmu yang selalu bercucuran dari seluruh tubuhmu. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas perhatianmu, Siri. Tapi kali ini kumohon, berpalinglah dan berbaliklah. Jangan kau lihat aku. Aku akan menyarungkan pusakaku. Perlahan-lahan Aji Sukmo mengangkat pusaka sakti Kiai Pedang Kangkam menghadap ke angkasa. Pusaka itu bersinar-sinar hijau kebiruan yang nampak elok sekali. Lalu ia memejamkan mata dan ia perlahan memiringkan pusaka Kiai Pedang Kangkam tepat di bahu kirinya. Kiai Pedang Kangkam, kumohon, bersaranglah di ruang kamu ini. Aku telah menjemput mempelaimu, Nyai Sampur Jala Sutra, yang membelit di pinggangku ini. Berdiamlah, berdiamlah kau di sini. Kiai Pedang Kangkam, berbaringlah. Aji Sukmo kemudian meletakkan pusaka Kiai Pedang Kangkam tepat di bahunya dan lurus di tangan kirinya. Pada saat itu pula, pusaka Kiai Pedang Kangkam lenyap merasuk dalam tubuhnya, tepat di tangan kirinya. Jagat Dewa Betara, matur nuwun Gusti. Siri, kemarilah. Sudah kau sarungkan? Di mana? Di mana kau sarungkan pusaka itu, Aji Sukmo? Kulihat tadi kau membawa pusaka sakti, membawa pedang kangkam. Kau taruh di mana, Sukmo? Aku telah membuangnya. Aku telah melemparkannya ke angkasa. Sudahlah, jangan kau pikirkan pusaka itu. Aku ingin menikmati masakan yang kau masak dengan kedua tanganmu. Tapi Sukmo, benarkah pusaka itu kau buang? Sayang Sukmo, aku melihat pusaka itu indah sekali. Hijau menyejukkan mata. Mengapa kau buang, Aji Sukmo? Aku tidak membuangnya, tetapi aku simpan di langit supaya aku tidak sembarangan menggunakannya. Sukmo. Siri, boleh ku nikmati makananmu? Iya. Aku justru aku akan menyuapimu kalau kau tidak keberatan. Benarkah? Iya Aji Sukmo. Aku akan menyuapimu. Kau pasti lapar sekali. Terima kasih. Makanlah, akan kusuruh dan kusuapkan ke mulutmu. Siri. Iya Sukmo. Aku minta maaf apabila saat itu aku telah mengecewakan. Maksudku, saat kau cerita tentang Sunti dan ayahnya. Iya, aku telah melupakan Sukmo. Aku telah melupakan. Iya, aku memang bersalah dan aku tidak tahu harus bicara apa tentang Roro Sunti. Siri, kau benar. Maafkan aku. Keteranganmu tentang Ki Srenggi itu memang benar. Jadi, kau mau percaya padaku, Sukmo? Tentu, Siri. Kau adalah sahabatku yang baik. Kau adalah kawanku yang mengerti hati dan perasaanku. Jika tanpa keteranganmu, barangkali aku sudah melakukan tindakan bodoh. Jadi kau telah membuktikan bahwa Ki Srenggi telah menodai anaknya sendiri? Iya, itulah yang terjadi.
Dan itulah yang dilakukan orang biadab macam Kisrenggi. Sukmo, lalu di mana Roro Sunti tinggal? Apakah kau menjumpainya? Maafkan aku, Siri. Aku tidak tahu di mana Roro Sunti tinggal. Di mana Roro Sunti berada, aku tidak tahu itu. Kasihan Roro Sunti. Maaf, aku lupa menyuapkan makanan ke mulutmu. Ini makanan lagi, Sukmo. Terima kasih. Kau nampak lemah sekali. Badanmu lemas dan kedua tanganmu gemetaran. Kau harus menghabiskan makanan ini. Kau baik sekali, Siri. Kau juga baik sekali, Sukmo. Kau tolong sahabatku. Kau perhatikan kami sepenuh hatimu. Kau juga menolong Nenek Sorok dengan seluruh kemampuanmu. Di depanmu, aku menjadi seperti anak kecil lagi. Mengapa kau bilang begitu, Sukmo? Badanmu lemah dan kau butuh pertolongan. Aku berhutang budi kepadamu. Mengapa tolong-menolong diukur dengan budi? Jangan memikirkan balas budi dari apa yang kita lakukan, Sukmo. Aku menolongmu dengan tulus. Benarkah? Kau ragukan kebaikanku? Ketika Aji Sukmo hendak menelan makanan yang disuapkan Sunti ke mulutnya, mendadak ia tersedak dan terganjal di tenggorokannya. Ia melihat kobaran api asmara di mata Siri. Ia hanya tersenyum menahan diri, dan ia tetap terbatuk-batuk. Ia mencoba menyibak apa yang sedang terjadi pada dirinya dan pada gadis cantik di depannya. Minumlah ini, Sukmo. Minumlah. Ini air regen. Terima kasih. Terima kasih, Siri. Harus kau habiskan bubur kacang hijau ini. Habiskanlah, Aji Sukmo. Terima kasih atas perhatianmu, Siri. Kurasa cukup. Tinggal sedikit. Habiskanlah. Kau kan 8 hari tidak makan. Ayo, makanlah. Habiskan, Sukmo. Tinggal sedikit lagi. Terima kasih atas perhatianmu, Siri. Aku terharu sekali apabila kau senantiasa merawatku selama aku bersama di sini. Oh ya, bagaimana keadaan Roro Semi? Apakah ia sudah sembuh? Aku tidak tahu, Sukmo. Sudah beberapa hari ini ia belum pulang dari kota raja. Ia pergi bersama ayah dan ibunya. Ke Mataram maksudmu? Iya, beberapa hari yang lalu Semi dibawa ke Mataram. Katanya ia akan dibawa kepada seorang tabib agar ia tidak selalu sakit dan tidak mudah kaget. Maaf, syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan saja Semi cepat sembuh. Iya, dia sudah sembuh sebetulnya, Sukmo. Tapi orang tuanya khawatir apabila penyakitnya itu kumat. Roro Semi bila kaget, ia pasti sakit. Artinya kau sekarang ini tak ada teman bermain. Iya, aku selalu sendiri. Ya, Roro Sunti tidak ada, Roro Semi tidak ada. Hanya merekalah kawan-kawanku yang paling akrab. Tetapi mereka telah pergi satu persatu. Siri, mungkin aku tak bisa berlama-lama di sini. Aku harus pergi. Siri, mengapa kau memandangi aku seperti itu? Haruskah aku mengulangi pernyataanku? Aku akan pergi dari sini. Sukmo, kau akan meninggalkan teratak ini dan tidak pernah kembali ke sini? Iya, aku harus pergi dari sini, Siri. Dan kau melupakan orang-orang di teratak ini? Sama sekali tidak, Siri. Aku tidak akan melupakan orang-orang di sini yang telah berbaik hati kepadaku, yang telah mengizinkan aku tinggal di sini dengan damai dan tentram. Dan aku juga tidak akan pernah melupakan temanku yang baik, sahabatku yang setia, Siri. Siri, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa, Sukmo. Kalau tidak ada apa-apa, mengapa kau memalingkan wajah dariku dan kau membelakangi aku? Apakah kau sudah tidak mau bersahabat denganku lagi? Tidak, bukan itu. Tapi kaulah yang tidak mau bersahabat denganku, Sukmo. Mengapa kau bilang seperti itu, Siri?
Kenapa? Karena kau akan meninggalkan kami. Kau akan meninggalkan aku sendiri. Siri, seorang sahabat adalah satu hati dan batinnya. Seorang sahabat yang sejati, dia tidak akan pernah melupakan sahabatnya. Sekalipun nanti aku pergi, hatiku akan tinggal di sini. Dan jika kita akan bisa bersama-sama dan bermain bersama, itu pun menjadi suatu angan dan hayalanku. Tapi kau harus tahu, Siri, aku harus mencari Roro Sunti. Roro Sunti. Siri, ada apa denganmu? Kau nampak murung dan sedih sekali. Izinkanlah aku pergi. Aji Sukmo, andaikan kau tahu isi hatiku, andaikan Roro Sunti tidak merebut hatimu. Siri, aku harus pergi sekarang juga. Sukmo, kau jangan pergi. Kenapa, Siri? Aku harus meninggalkan tempat ini, dan aku harus mencari Roro Sunti. Bukankah ia membutuhkan pertolonganku? Pertama, kau masih lemah setelah berhari-hari puasa di sini. Kau harus memulihkan kekuatanmu. Kedua, aku yakin ia telah mendapatkan bantuan dari Dewi Maut. Karena Dewi Mautlah yang melepaskan dirinya dari kungkungan ayahnya. Siri, setelah aku makan buburmu, aku menjadi kuat kembali. Ya, aku telah pulih. Badanku terasa lebih segar. Dan, Siri, aku harus pergi. Maafkan aku. Sukmo, kutahan pun percuma. Tetapi kumohon, sudikah kau mampir ke rumahku? Istirahatlah barang sejenak. Sebab aku tahu, Sukmo, badanmu masih lemas karena kau berpuasa selama 7 hari 7 malam. Kau harus menyegarkan tubuhmu. Kau harus kembalikan kesehatanmu dulu. Baru setelah itu, kau bisa meninggalkan aku. Bagaimana, Sukmo? Masih banyak yang harus kulakukan, Siri. Maaf, aku tak bisa memenuhi undanganmu. Sekeras batu karang hatimu aja, Sukmo. Seharusnya kau mau mendengarkan aku. Sekali lagi, aku minta maaf, Siri. Bukan maksudku menolak undanganmu yang sangat menyentuh hatiku. Tetapi kau juga tahu betapa ingin aku menolong Roro Sunti. Aku harus tahu keadaannya secara pasti. Sukmo, jadi kau benar-benar akan pergi? Iya, Siri. Terima kasih atas perhatianmu selama aku ada di sini. Terima kasih, Siri. Sukmo, kalau kau pergi, jangan lupakan aku ya. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Siri. Sampai aku mati, barangkali aku tak akan melupakanmu. Aji Sukmo, apabila kau tidak menemukan Roro Sunti, aku akan menanti kedatanganmu. Kau mau? Siri, doakanlah aku bisa menemukan Roro Sunti. Bagaimanapun juga, bukankah ia sahabat kita? Terima kasih atas perhatianmu. Aku harus pergi, Siri. Sukmo, kau pergi. Aji Sukmo tersenyum lembut pada Sirih. Ia berbalik dan melangkah pergi meninggalkan gadis cantik itu. Sirih meratap, tetapi ia hanya bisa menangis dan terisak memandangi Aji Sukmo yang perlahan-lahan lenyap di antara pepohonan rindang dan sumak belukar yang lebat di hutan teratak. Ia pun buru-buru meninggalkan gua itu setelah Sukmo lenyap dari pandangan matanya. Sementara itu, Roro Sunti yang berada dalam asuhan Nyai Sorok, kesehatannya perlahan-lahan pulih. Tetapi gadis itu belum pernah mau bicara dengan Nyai Sorok ataupun dengan Linglung. Sehabis mandi, dia tidak segera pulang. Dia berjalan ke pinggir hutan sambil memperhatikan tong geret yang hinggap di pohon randu hutan. Oh, tong geret. Bila kau tahu hatiku, kenapa hatiku sedih dan pilu. Nyai Sorok, Linglung dan Kakang Sukmo begitu besar memperhatikanku di sini. Tetapi mereka akan menanggung aibku. Apa yang harus kulakukan untuk mereka? Membalas budi baik mereka? Tonggeret, kau makhluk kecil, suaramu nyaring, bebas. Oh, kau bebas melakukan apa saja di hutan Alas Dowo ini.
kau bebas memamerkan suaramu hingga kencang dan membisingkan telingaku. Kalian bersahut-sahutan. Di sana sini ramai sekali. Oh, dapatkah aku sepertimu? Dapatkah aku seperti kalian yang terbang melayang-layang, hinggap dari pohon ke pohon, sambil memamerkan suara yang merdu dan nyaring hingga membisingkan telinga bagi orang-orang yang mendengarkannya. Oh, Tonggeret. Tonggeret, kau kecil sekali, sebesar kelingkingku. Tapi suaramu begitu nyaring, Tonggeret, hingga aku mendengarnya, hingga semua orang harus mendengarkan suaramu. Dan hutan rimba ini menjadi riuh dan ramai oleh kehadiranmu. Tapi aku yang lebih mulia darimu. Aku yang diciptakan dan dilahirkan sempurna, tapi tidak sebebas dirimu. Hidup ini hancur. Hidupku kini telah menjadi puing-puing. Oh, Tonggeret, tidak ada yang pernah mengira jika kau hanya sekecil itu. Tak akan ada yang pernah mengira jika kau hanya makhluk lemah yang tidak berdaya, tetapi mampu melakukan apa saja yang kau inginkan. Hinggap di pohon randu, hinggap di pohon jati, hinggap di pohon juwet, atau hinggap di mana saja kau suka, dan terbang kemanapun kau mau. Lalu kau pamerkan suaramu yang nyaring. Roro Sunti. Roro Sunti. Ini aku, Roro Sunti. Kakang Sukmo, kau telah datang. Wajahmu bersinar-sinar. Kau nampak agung di mataku. Roro Sunti. Roro Sunti. Roro Sunti. Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba menangis? Aku mendengarkan suaramu. Kau marah dan kau iri pada Tonggeret. Dan sekarang kau menangis. Ada apa, Roro Sunti? Roro Sunti. Roro Sunti. Haji Sukmo tidak mampu menahan diri lagi. Dia rengkuh gadisnya. Dia peluk erat-erat. Dia ingin merasakan kehangatan dan ingin memberikan perlindungan pada gadis itu. Pada Roro Sunti yang kini sedang merana dan dilanda duka akibat kebiadaban ayahnya. Haji Sukmo lalu berbisik di telinga kekasih hatinya. Roro Sunti, kau iri pada binatang kecil itu? Kakang, kau tahu hatiku. Kau seperti angin, selalu datang setiap ada yang membutuhkanmu. Kalau binatang kecil itu bersuara lantang, maka kau seharusnya malu padanya. Kenapa kau diam dan tiba-tiba membisu saat aku menghampirimu? Kenapa, Roro Sunti? Ingin aku berteriak-teriak, tapi tahukah kamu, Kakang, aku malu. Aku telah menguburkan semua keberanianku. Aku ingin kau juga bicara lantang seperti Tonggeret itu. Aku ingin kau juga bicara lantang seperti Tonggeret itu. Aku ingin kau berteriak-teriak kepadaku seperti kau berteriak kepada binatang kecil itu. Katakanlah, Roro Sunti. Bicaralah padaku. Baiklah. Jikalau kau tidak mau bicara padaku, barangkali aku bisa memaksamu sedikit untuk mau bicara. Perlahan-lahan, Haji Sukmo mengurai ujung sampur jala sutra yang melilit di pinggangnya. Pusaka sakti itu nampak kemilau, memantulkan sinar keagungan yang sulit digambarkan keindahannya. Ujung sampur jala sutra pun akhirnya ia usapkan pada wajah Roro Sunti, mengusap air mata yang berderai dan mengusap bibir Roro Sunti agar mau bicara. Dan pada saat itulah Kakang Sukmo, maafkan aku. Roro Sunti,
Akhirnya kau mau bicara padaku. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Roro Sunti, kau tidak bersalah kepadaku. Kau berhak diam. Kau berhak menyimpan rahasia pribadimu. Kau berhak menyimpan segala kepahitan. Tetapi yang paling penting, sekarang kau mau berbagi suka dan duka kepadaku. Aku pergi untukmu, Roro Sunti. Lihatlah. Lihatlah selendang ini. Oh, Kakang Sukmo, maafkan aku. Aku pergi untuk membawa pusaka ini agar aku dapat menolongmu, Roro Sunti. Dan sekarang kau mau bicara kepadaku. Hatiku senang. Hatiku bahagia. Dan aku terharu sekali. Roro Sunti, tak ada yang lebih indah dari apa yang pernah kita lakukan. Berjalan bersama, berbincang bersama, dan kita saling melepaskan keluh kesah yang ada di hati kita. Kakang Sukmo, maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Aku tidak bisa bicara banyak padamu. Maafkan aku, Kakang. Aku mengerti betapa pedihnya hatimu atas perlakuan ayahmu. Iya. Jikalau aku tak bisa menahan diri, barangkali aku bisa membunuh ayahmu. Tetapi aku bukanlah seorang jagal manusia. Aku masih menaruh belas kasihan pada orang tuamu, seperti aku mengasihimu. Demikian pula aku mengasihi ayahmu. Ayahmu harus bisa kembali ke jalan yang benar. Tetapi aku tidak tahu apakah aku mampu melakukannya. Kakang Sukmo, apakah aku layak mendapat belas kasihmu, Kakang? Aku tahu siapa diriku. Kakang Sukmo. Roro Sunti, janganlah bicara seperti itu. Aku mengerti. Aku mengerti siapa dirimu, Roro Sunti. Hanya satu yang kuminta. Janganlah kau bersedih. Jika kau sedih seperti ini, lalu bagaimana aku bisa menghiburmu? Dengan apa aku bisa menyenangkanmu, Roro Sunti? Kakak, aku telah merepotkanmu. Aku menyusahkan Nyai Sorong, menyusahkan Linglung. Roro Sunti, seperti apa yang pernah kau lakukan kepadaku? Kau memberikan sesuatu dengan tulus. Demikian pula dengan orang-orang yang ada di sini. Semuanya memberikan apa yang bisa mereka berikan. Tak ada paksaan apabila kau tak mau menerima pemberian mereka, perlakuan mereka dan kasih sayang mereka. Itu terserah kepadamu. Kau bisa menerima atau tidak. Tapi kau harus ingat-ingat bahwa mereka mau memikirkanmu, mau berbagi suka dan duka denganmu, mau mendengarkan keluh kesahmu, dan mau memeliharamu dengan setulus hati. Tapi Kakang, aku tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Pada Linglung, pada Nenek Sorong, aku tidak mampu memberikan apa-apa pada mereka. Kepadamu, berbuat baik tidak mengharapkan untuk imbalan dan balas jasa, Roro Sunti. Tetapi bisa melakukan sesuatu yang baik buat sesama adalah panggilan hati dan batin yang tersuci dari manusia. Setiap orang akan berbahagia dan bangga sekali apabila mampu melakukan kebajikan buat sesamanya. Demikian pula apa yang dilakukan Nenek dan Linglung. Aku percaya, Roro Sunti, kau pun akan bangga dan bahagia apabila bisa melakukan yang terbaik buat sesamamu. Itulah yang menjadi beban hidupku, Kakang. Itulah yang menjadi beban hidupku. Aku selalu merepotkanmu, menyusahkan orang lain. Janganlah berpikiran seperti itu. Jangan sekali-kali kau berpikiran negatif pada sesamamu agar hatimu tentram dan damai. Roro Sunti, hati dan pikiran yang negatif akan membuatmu sengsara seumur hidup. Karena kau akan dihantui pikiran-pikiran buruk. Kau akan dicekam oleh hati yang cemas dan khawatir tanpa alasan. Penderitaan, kesengsaraan, atau sebaliknya, suka dan senang, gembira,
bahagia, semua datang berawal dari hati kita sendiri, Roro Sunti. Kakang Sukmo, dapatkah aku melakukan seperti apa yang kau katakan? Setiap orang akan belajar melangkah ke sana, Roro Sunti. Demikian hanya aku. Aku, kamu, nenek, Linglung, Semi, dan semua, bahkan ayahmu, sebetulnya ingin berbuat baik. Tetapi kadangkala kita salah melangkah. Kakak, maafkan aku, Kakak. Roro Sunti. Maafkan aku. Maafkan aku, Kakak. Roro Sunti. Maafkan aku. Yang bisa memaafkan adalah diri kita sendiri. Orang lain barangkali tidak bisa memaafkan kesalahan kita. Diri kitalah yang dituntut untuk memaafkan dan mengampuni. Dengarkanlah ini baik-baik. Dan catatlah dalam hati dan pikiranmu. Roro Sunti! Aji Sukmo dan Roro Sunti terkejut sekali ketika Linglung dan Nyai Sorok menghampiri mereka dengan wajah sukacita. Ternyata mereka telah berada di dekat Aji Sukmo dan Roro Sunti. Hati mereka berbunga-bunga karena mendengarkan Roro Sunti mau berbicara dengan Aji Sukmo. Kau mau bicara? Kau tengah ngomong, Roro Sunti. Oh, Nenek, maafkan aku. Maafkan aku. Enggak. Nenek terharu. Nenek bahagia jika kau mau bicara. Nenek akan senang karena bisa berbincang denganmu. Maafkan Sunti, Nek. Linglung, kemarilah, lihatlah. Dia juga ikut senang kepadamu. Linglung. Roro Sunti, kau mau bicara ya? Linglung, maafkan aku, Linglung. Maafkan aku. Roro Sunti, lama sekali kami ingin mendengarkan suaramu. Iya. Kami senang dan bahagia sekali ketika mendengar kau berbincang-bincang dengan Sukmo. Iya, Roro. Linglung, maafkan aku. Syukurlah, Nuk. Sudahlah. Tak ada yang perlu dimaafkan. Sekarang tinggal bagaimana kita saling memperhatikan dan saling membantu. Ger Sukmo, bagaimana, Ger? Kau juga telah pulang. Nenek telah melihat hasilnya. Nenek telah tahu bagaimana sang mempelai pasangan sejati Kiai Pedang Kangkam menolong cucumu Roro Sunti. Ger, kau telah berhasil. Kau telah berhasil, Sukmo. Iya, Nek. Berhasil. Ya, semua berkat restu Nenek. Iya. Semua berkat perjuangan Nenek. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Saya berhasil karena Nenek. Sukmo, Ger. Iya. Neneklah yang mendorongku, yang memeliharaku, dan yang menolongku. Jika tak ada Nenek, tentu aku telah mati. Ger. Kau sudah berhasil, Mo? Sudah? Linglung, terima kasih padamu, Lung. Kau juga turut andil dalam perjuanganku untuk meraih cita-citaku. Mo, kalau kamu sudah berhasil, jangan lupa padaku, Mo. Ya, Mo, ya, Mo, ya. Jangan pergi lagi, ya, Mo. Kamu telah berjanji kalau pergi pasti mengajak aku. Ya kan, Mo? Ya kan? Tentu. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Kalau aku pergi, tentu akan mengajakmu. Oh, Ger Sukmo. Jangan khawatir, Nek. Jangan khawatir. Saya hanya ingin tahu sejauh mana Linglung setia kepadaku. Mau membantuku dan mau menolongku. Ger, kau jangan pergi lagi. Baru saja pulang sudah membicarakan hal itu. Jangan membuat Nenek sedih lagi dong. Ger, kau jangan pergi lagi ya. Aku tidak pergi, Nek. Aku kan baru pulang. Aku kangen pada Nenek, kangen pada Linglung, dan kangen pada Roro Sunti. Ger, sudahlah.
Ya, ayo masuk ke dalam. Lihatlah, matahari sudah tenggelam. Ayo, Gen, ayo. Roro Sunti, Linglung, ayo kita bikin medang jahe. Ayo, nenek buatkan. Ayo. Nyai Sorok merangkul Sukmo dan Roro Sunti, dan mereka pun kembali menuju ke dalam gubuk. Nyai Sorok kembali sibuk. Ia menuju ke dapur dan menyiapkan minuman untuk anak-anak asuhnya. Linglung nampak sukacita sekali. Berkali-kali ia tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ayo minumlah. Pada petang ini kita harus merayakan kehadiran Aji Sukmo dan kesembuhan cucuku Roro Sunti. Iya, Nek. Iya. Aku juga senang, Nek. Terima kasih, Nek. Nenek selalu membuat kami bahagia. Kehadiran kalian di depan nenek selalu membuat bahagia. Untuk itu, sudah sepantasnya apabila kita mengucapkan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, sekalipun dengan hanya minum air jahe. Karena inilah yang nenek miliki, yang nenek punyai. Ayo, Linglung, Sukmo, Sunti, ayo diminum, minumlah. Kita minum bersama. Wajah mereka nampak bahagia sekali karena Roro Sunti, Sukmo, Linglung mau menanggapi apa yang diinginkan Nyai Sorok. Mereka benar-benar bahagia. Mereka bercengkrama dan berbincang. Roro Sunti tidak banyak bicara, sementara Sukmo berkisah tentang petualangannya di Gua Tratak untuk mendapatkan Nyai Sampur Jalasutra. Linglung dan Nyai Sorok menjadi pendengar setia. Sementara orang-orang Kisrenggi yang disuruh mencari para penculik Roro Sunti kini telah sampai di suatu tempat. Krempeng, kita tidak bisa terus-menerus mencari Roro Sunti. Kita tak mungkin menemukannya. Aku juga tidak tahu, Kakang, apakah kita berhasil atau tidak. Tapi kita mendapatkan tugas ini. Harus kita lakukan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh kembali tanpa membawa hasil, Kakang. Alah, kita tidak perlu memikirkan si Srenggi. Tak perlu kita pikirkan pusing-pusing. Daripada kita mampus, lebih baik kita kembali saja. Hari mulai malam, Kakang. Kita harus mencari penginapan. Aku tidak mau menginap di rumah orang-orang desa. Lebih baik kita tidur di akar pohon atau di sela-sela pohon. Di pangkal pohon lebih hangat. Di sini masih banyak binatang buas, Kakang. Kita lebih baik menginap di rumah penduduk. Toh kita tidak merampok, hanya menginap saja barang semalam. Kau tahu di mana? Kalau tidak salah, ini adalah daerah Alang-Alang Ombo. Alang-Alang Ombo? Iya. Cuma kita berputar-putar mencari penculik Roro Sunti. Kakang, aku sendiri juga tidak mau, enggan menjalankan perintah ini. Tetapi kau tahu sendiri, Kakang, Kisrenggi dalam keadaan payah seperti itu. Kau sendiri yang mendesakku agar terus mencarinya. Ku minta kau tenang saja. Kakang, kalau kita terus berjalan tanpa arah, kita tidak akan pernah menemukan mereka. Kakang, aku bisa memikirkan pendapatmu sejak kita berangkat. Maksudmu, kita akan kembali ke Ponorogo, begitu? Iya. Nampaknya itu jauh lebih baik daripada kita terus berjalan melalui hutan rimba seperti ini. Aku menjadi sengsara, Kakang. Ya, kalau itu yang kamu mau, tapi... bagaimana, Kakang? Kenapa kau jadi ragu-ragu lagi? Kenapa? Begini, Krempeng. Dari Alang-Alang Ombo ini, kita lebih baik berjalan kembali ke arah barat. Aku ingin menengok kembali ke Tratak. Ya, siapa tahu kita bisa menemukan mereka di sana. Lagi pula, kita lebih banyak mengenal orang-orang di sana. Malam ini, kita melanjutkan perjalanan. Tidak, kita menginap di sini saja. Ayo, kita tidur di atas pohon saja. Krempeng dan Sanggul melompat ke atas pohon. Mereka pun duduk di atas dahan dan menyandarkan di antara batang-batang pohon. Mereka beristirahat di atas pohon untuk menghindar dari binatang buas. Sementara itu, Roro Sunti yang mereka cari telah berada di tempat yang nyaman, di gubuk Nyai Sorok. Hatinya sedikit lega setelah kehadiran Aji Sukmo. Roro Sunti, setelah aku pergi, apa kau ada masalah? Tidak, Kakang. Saya ingin menyenangkan hati Nenek Sorok dan Linglung.
Sekalipun saya tidak mau bicara dengan mereka, tapi saya merasa bersalah dan berdosa apabila menyusahkan mereka terus. Roro Sunti, kau mau menjadi istriku? Kakang, apakah aku tidak salah dengar? Iya, tidak salah dengar. Aku hanya ingin bertanya, bagaimana seandainya suatu ketika kau jadi istriku? Kau mau? Kakang, aku tidak bisa memberikan jawaban padamu. Kenapa Roro Sunti? Kau takut? Tidak, Kakang. Ya, tentu saja kau ragu-ragu menerima lamaranku. Karena aku ini penganggur. Ya, kerjaku luntang-lantung, Roro Sunti. Tapi setelah aku menikahimu, aku pasti bertanggung jawab. Ya, aku ingin kau menjadi istriku, Roro Sunti. Oh, Kakang. Tak usah kau menjawab, Roro Sunti. Aku juga tidak tergesa-gesa. Aku hanya ingin menolongmu, membantumu, dan melindungimu. Aku tak ingin seorang pun mengganggumu. Dan aku tidak rela apabila kau mendapat aniaya dan derita seperti ini. Oh, Kakang, betapa mulia hatimu. Kakang tidak marah padaku. Untuk apa marah, Roro Sunti? Aku tahu, aku mengerti. Ya, masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Namun aku percaya, cepat atau lambat, bukankah kau akan memberikan jawaban padaku? Kakang, lupakanlah hal itu. Aku tidak layak bicara masalah itu padamu. Tidak layak, Kakang. Kenapa? Layak atau tidak, kau adalah perempuan dan aku adalah laki-laki. Perempuan dan laki-laki apabila sepakat dan mau saling memberi dan menerima, sehati dan sepikir, maka kita bisa menjadi suami istri. Bukankah begitu? Kakang, tidak segampang itu. Sudah, lupakan, Kakang. Lupakanlah. Sukmo tersenyum. Ia menggenggam erat jemari tangan Roro Sunti. Angannya melayang dan mengembara jauh. Ia melihat bayang-bayang dirinya menggandeng Roro Sunti di awang-awang, bergandengan tangan, berkejaran, dan saling mengejar. Ia hanya tersenyum sendiri. Demikian pula Roro Sunti. Gadis itu termangu, diam di sisi Sukmo. Pada suatu pagi, Roro Semi diajak Sirih menuju Goa Tratak. Akhir-akhir ini mereka sering bermain di goa itu, karena Goa Tratak sekarang tanpa pawang dan tanpa penunggu. Jadi, Sukmo 7 hari 7 malam duduk di sini, Sirih? Iya, Semi. Ia tidak mau mampir di rumahku, juga tidak mau kuajak bermain di rumahmu. Loh, kok nampak sedih sekali? Apakah ia tidak bilang kemana ia pergi? Ia meninggalkanmu begitu saja? Iya, Semi. Sukmo ingin menolong Roro Sunti. Ia juga tidak mau bilang di mana sebetulnya Roro Sunti berada. Kalau memang ia tidak tahu, bagaimana ia bilang kepadamu? Aku sendiri juga tidak mengerti. Serba salah. Tapi aku cukup senang, Semi, karena bisa membantunya saat ia duduk bersemadi di sini. Pemuda bandel. Entah apa yang dicarinya. Sejak kita berkenalan, kita tidak tahu dari mana ia, anaknya siapa, dan apa yang dicarinya. Kita tidak tahu, kan, Sirih? Iya, itulah pemuda yang penuh dengan misteri. Aku dibuatnya penasaran. Bukan hanya kamu, Sirih, tapi aku juga. Kita semua dibuat penasaran. Aku pikir Sunti juga penasaran ya. Sekalipun Sunti berpacaran, pasti dia tidak tahu siapa sebetulnya Aji Sukmo. Kalau paman tidak berbuat nekat seperti itu, tentu kejadiannya tidak seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, Semi? Kita harus minta tolong Dewi Maut agar mau mengantarkan kita dan menunjukkan kita di mana Roro Sunti berada dan di mana Aji Sukmo tinggal. Sebetulnya yang bisa memegang rahasia ini adalah Nyai Sorok. Tapi di mana ya mereka sekarang berada? Apakah kita perlu mencari mereka? Kenapa tidak? Aku ingin tahu di mana Sunti, mati atau hidup. Itu yang ingin ku tahu, Sirih. Aku juga ingin tahu di mana Sukmo tinggal, Semi. Aku rindu padanya. Entahlah, hatiku terasa mengetuk-ngetuk. Dan aku ingin sekali bertemu dengan pemuda itu. Aku rindu sekali. Sirih, kenapa kau diam? Kenapa?
Sirih dan Roro Semi terkejut sekali ketika dua orang melompat di dekat mereka. Mereka tidak asing dengan kedua orang yang melompat menghampiri mereka itu. Kalian? Bukankah kalian pengikut Paman Serenggi? Iya. Kenapa kalian kesini? Untuk apa? Tentu saja kami ingin berkenalan lagi dengan kalian, anak-anak manis. Garis-garis cantik, suka keluyuran di tempat-tempat sepi. Apa yang kalian cari, ha? Ayo jawab. Apapun yang kami cari, kalian tidak perlu ikut campur. Iya, pergilah kalian. Urus diri kalian masing-masing. Jangan ngurus orang lain. Garis-garis cantik, kalian tidak layak mengusir kami. Ayo, Gua Teratak ini cukup nyaman untuk kita bersama. Bukankah demikian, Krempeng? Ayolah. Pergi kalian. Pergi. Jangan dekati aku. Pergi. Ayo, pergi. Krempeng dan Sanggul terus mendesak, tak peduli pada Roro Semi dan Sirih yang berjalan mundur menghindari mereka. Namun kedua penjahat itu makin mendesak Roro Semi dan Sirih yang tidak berkutik. Mereka sampai merapat di dinding goa. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.